Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibrasia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tingkat kesadaran freelance dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan dengan studi kasus freelancer di Kota Bandung. Apa sih yang melatar belakangi saya sehingga akhirnya saya memilih judul tersebut untuk penelitian saya nantinya? Berangkat dari permasalahan karena kurangnya kepercayaan masyarakat di dunia ekonomi, khususnya di bidang perpajakan itu sendiri, juga sangat kurangnya informasi mengenai perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak karena pemberian informasi yang berlangsung secara rumit dan sering berbelit-belit. Dengan beberapa contoh seperti penyajian data dalam bentuk narasi dekripsi, kurangnya sosialisasi perpajakan pada masyarakat, serta sering terjadi penggelapan dana oleh petinggi negeri untuk dapat memenuhi gaya hidupnya. Kita sering lihat di media sosial atau bahkan di layar televisi bahwa banyak sekali petinggi negeri yang menggunakan uang pajak dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang sampai miliaran, bahkan triliunan. Berdasarkan pada dua landasan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya. Kenapa? Karena kurangnya informasi. Biasanya ketidakpatuhan ini dilakukan oleh masyarakat atau terjadi pada masyarakat karena ketidaktahuan. Jadi ketidakpatuhan ini dapat terjadi karena ketidaktahuan akan informasi perpajakan itu sendiri. Dan yang kedua, adanya gap antara pemerintah dengan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dengan pemerintahannya. Bagaimana suatu negara dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi negara yang berkembang dari berkembang menjadi maju ketika rakyatnya sendiri, masyarakatnya sendiri tidak percaya dengan sistem pemerintahan yang ada di negaranya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa perpajakan ini merupakan fenomena yang amat sangat signifikan ya pengaruhnya, baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Karena kita tahu bahwa pajak ini merupakan salah satu sumber penghasilan negara terbesar yang dapat membiayai negara-negaranya. Oke, lanjut ada di masalahnya. Apa sih rumusan masalahnya? Nantinya yang akan saya teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah grafik. Kok dalam bentuk grafik? Karena tingkat kesadaran akan diukur nantinya. Hasilnya akan tertuang dalam bentuk grafik sehingga bisa menarik minat pembaca dan pengguna. Mengapa harus bisa menarik pembaca dan pengguna? Karena agar terjadi kepatuhan dan ketaatan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, banyak orang tidak taat, tidak patuh membayar pajak karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan mereka akan kewajiban atau peraturan-peraturan terkait perpajakan itu sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana validitas grafik agar dapat digunakan untuk menghitung tingkat kesadaran wajib pajak. Jadi, gimana nantinya si grafik ini akan menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak akan membayar pajaknya. Nah, nantinya si grafik ini akan saya buat sederhana mungkin. Jadi, siapapun yang melihat, bagi siapapun penggunanya, tentu akan lebih mudah menggunakannya. Akan lebih paham, oh iya ini tingkatnya rendah, oh iya ini tingkatnya tinggi, dan lain sebagainya. Terus bagaimana praktivitas dalam perhitungan besar pajak terutang? Jadi bagaimana sih prakteknya di lapangan dalam penghitungan besar pajak terutang itu sendiri seperti apa? Nanti mungkin akan saya sosialisasikan terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya, kenapa harus seperti ini, berapa gaji pokok dan lain sebagainya, dan apa aja yang akan mengurangi beban-beban itu. Terus bagaimana efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak. Jadi di Kota Bandung khususnya, pembayaran
dan pelaporan pajak cenderung kurang efektif berdasarkan dari riset-riset yang telah saya baca di internet sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tadi kurangnya ketaatan dan kepatuhan karena ketidaktahuan itu sendiri. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tadi, terus masalah-masalah yang timbul, maka saya yakin untuk mengambil judul tingkat kesadaran freelancer dalam membayar kewajiban perpajakan penghasilan ini. Karena nantinya saya harap ini bisa membantu baik ke masyarakat ataupun pihak pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuannya nanti saya akan merancang grafik tingkat kesadaran sebagai gambaran umum. Jadi hasil dari penelitian nanti akan berbentuk suatu grafik di mana grafik ini akan menunjukkan tingkat kesadaran sebagai gambaran umum. Kenapa gambaran umum? Karena tingkat ini cenderung umum. Nanti akan ada beberapa aspek lainnya dalam narasinya. Jadi si grafik ini adalah gambaran umum yang bisa dibaca oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan perpajakan. Tapi ketika melihat grafik ini, oh tahu ini tingkatnya segimana. Oh tahu ini tingkatnya berapa persen dan lain sebagainya. Terus menghitung jumlah pajak terutang. Kenapa harus dihitung? Karena pajak tidak semata-mata kayak kamu gajinya 12 juta per bulan terus dipotong 5% untuk pajak. Tidak demikian karena ada PKP, terus ada pemotong-pemotong lain yang harus diperhitungkan dulu sehingga nanti keluar berapa jumlah pajak terutangnya. Dan yang ketiga, saya mau menggiring masyarakat untuk bijak dalam membayar pajak. Kenapa sih harus bijak dalam membayar pajak? Karena kita tahu kalau pajak ini merupakan sumber pendapatan negara. Bagaimana kita bisa mendorong negara kita menjadi negara yang maju ketika kita tidak punya kesadaran dan ketika kita tidak bijak dalam membayar pajak. Terus yang terakhir saya ingin menghilangkan gap antara masyarakat dengan pemerintah. Kenapa saya ingin membuat masyarakat percaya bahwa tidak melulu uang pajak yang mereka keluarkan itu digunakan oleh pemerintah untuk membiayai hidup dari petinggi-petinggi negeri. Tapi more than it, pajak yang kalian keluarkan nantinya akan digunakan untuk membangun suatu negeri. Saya akan memberikan contoh-contoh konkret yang ada di sekitar kita, kayak fasilitas umum yang kita gunakan sekarang, salah satunya mungkin berasal dari pajak yang kita keluarkan, pajak yang mungkin tidak seberapa, tapi ternyata ketika kita kumpulkan, ini bisa loh membawa perubahan, ini bisa loh menjadi suatu ajang atau bekal untuk membangun suatu negeri. Selanjutnya, manfaat penelitian. Satu, sebagai bahan referensi untuk kebutuhan pendidikan di bidang perpajakan dan bahan untuk memperkaya kepustakaan ilmiah. Mengapa demikian? Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kepatuhan dan ketaatan itu karena ketidaktahuan. Jadi agar taat, agar patuh, maka harus tahu terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa bukan pembelajaran apa ya, dengan kata lain, pemberitahuan, informasi-informasi terkait perpajakan itu seperti apa. Saya ringkas, saya buat semenarik mungkin agar nanti masyarakat lebih aware. Oh, ternyata pajak ini seperti ini. Oh, ternyata pajak tidak selalu berkaitan dengan korupsi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, untuk membantu masyarakat dalam mendapat pelayanan yang baik dan informasi terkait perpajakan. Kenapa? Karena satu yaitu kurangnya sosialisasi tadi. Jadi masyarakat itu kurang paham, kurang aware karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu saya harap hasil penelitian saya nanti bisa membantu masyarakat untuk lebih paham akan apa itu perpajakan. Dan yang ketiga yaitu grafik tingkat kesadaran wajib pajak. Yang ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak ataupun pemungut pajak dalam melihat rekap laporan perpajakan, khususnya bagi freelancer di Kota Bandung. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak itu apa sih? Wajib pajak, kita tahu kalau
secara sederhana mungkin ya akan saya sampaikan terkait apa sih wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak adalah seseorang, orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih daripada yang tertuang dalam undang-undang. Jadi, wajib pajak itu dia mendapatkan penghasilan di mana penghasilannya sudah termasuk atau tergolong dalam kategori wajib pajak. Seperti itu. Terus ada kesadaran dan kepatuhan. Sadar itu artinya punya aware, ya punya kesadaran. Sadar itu di mana seseorang bisa melakukan tindakan tanpa paksaan. Patuh itu berarti taat, di mana mereka bisa sadar tanpa tekanan, melakukan sesuatu secara sukarela. Kalau kesadaran secara formal itu berarti ada hukumnya jelas tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia mengapa mereka harus patuh, mengapa mereka harus sadar, mengapa mereka harus taat terkait perpajakan itu sendiri karena perpajakan itu sudah ada dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Jelas hukumnya, ada aturannya. Kalau informal, kesadaran secara informal seperti apa? Yaitu kesadaran secara material di mana berkaitan dengan kesadaran formal itu sendiri. Dan kategori dari wajib pajak ini itu ada kategori berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 544 garis miring KMK titik 04 garis miring 2000. Ya, kita tahu kalau perpajakan pajak ini merupakan apa ya? Merupakan masalah kita bersama, bukan hanya masalah terkait ini adalah persoalan pemerintah, ini adalah persoalan Dirjen Pajak. No, untuk membangun suatu negeri, masyarakat dan pemerintah harus ikut berpartisipasi, harus berkomunikasi agar tujuan yang akan dicapai itu tercapai, terarah dan terukur. Oleh karena itu, saya yakin dengan apa yang akan saya teliti nanti, saya yakin dengan judul penelitian yang saya ambil kali ini. Kalau saya rasa saya perlu mengetahui kenapa tingkat kesadarannya masih rendah. Mengapa orang-orang masih lalai? Apa sih hambatannya? Oke, objek penelitiannya apa? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa freelancer di Kota Bandung. Nantinya saya akan mencari tahu terkait kepemilikan NPWP-nya. Kenapa kepemilikan NPWP penting? Karena ketika kita membayar pajak dan tidak memiliki NPWP, otomatis nantinya si pajak terutang atau pajak yang dibayarkan itu akan menjadi 2 kali lipat dari pajak yang seharusnya. Ada dendanya, ada hukumannya. Terus besar gaji pokok yang didapatkan oleh freelancer di Kota Bandung itu rata-rata berapa sih? Apakah mereka masuk kategori wajib pajak atau tidak? Terus ada berapa biaya PKP dan tanggungan yang dimiliki oleh si wajib pajak ini sendiri sehingga dia akan menjadi pengurang nantinya, pengurang dari gaji pokok sehingga nanti ada berapa sih yang harus dia bayarkan? Nggak akan serumit itu ternyata. Dan yang terakhir saya harus memberikan feedback apa yang akan didapat oleh wajib pajak ketika mereka membayar pajak. Bukan hanya untuk pemerintahan, bukan hanya untuk suatu negara, tapi untuk dirinya sendiri. Apa sih manfaatnya? Mungkin itu yang akan saya tegaskan nantinya. Kayak untuk metode penelitiannya, untuk pengumpulan datanya, data Premier saya gunakan dengan melakukan wawancara, observasi ke lapangan, dan menyebarkan beberapa angket terkait perpajakan ini sendiri. Dan untuk data sekundernya saya mengumpulkan beberapa dokumentasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.